Hai, ketemu lagi hari Selasa sekarang, tanggal 24 November tahun 2020. Selamat datang di Bacaan Harian, bacaan umum untuk semua zodiak. Ambil jika resonate, lepaskan jika tidak resonate. Silakan lihat description box di bawah video ini untuk rangkuman bacaan hari ini. Kita mulai dari 3 kartu Lenormand yang sudah diacak dari aplikasi ini. Oke. Kartu ini kemarin muncul, sekarang muncul lagi. Kalau kemarin di kiri, sekarang di kanan. Jadi, kalau menurut saya, dalam rangka kita mencari satu ketetapan hati, kita masih harus menemui ujian yang berikut. It's not gonna be easy. Nggak ada yang bilang bahwa perjalanan ke depan itu mudah. Tapi kita sudah tahu bahwa yang lalu itu bukan hal yang baik buat kita. Cuman kita belum terlalu yakin dan oleh sebab itu semesta kembali memberikan ujian yang berikutnya. Yakin kamu udah lulus? Yakin kamu sudah kuat? Kira-kira seperti itu. Dan ini adalah dari 2 deck ya. Saya sudah ambil secara acak. Yang pertama adalah embrace change. Jadi perubahan itu sesuatu yang kita jelang. Perubahan itu tidak enak. Perubahan itu membuat kita seperti jungkir balik. Dan oleh sebab itu, jauh lebih nyaman kembali ke masa lalu. Yaitu ujiannya. Sekarang pilihannya adalah masa lalu yang kind of, walaupun kita ngomel, kita lebih nyaman tetap di tempat itu. Atau kita membuka lembaran baru, maju ke depan yang kita nggak tahu hasilnya apa, tapi kita sudah pastikan akan keluar dari masa lalu yang kita sudah pahami. Itu adalah South Node, ya kalau di dalam astrologi. South Node itu adalah sesuatu yang kita sudah belajar, tetapi begitu nyamannya, dan kita akan berada di situ karena kita takut menuju masa depan. Nah, ini yang kembali keluar pada hari ini adalah embrace change. Kita memeluk perubahan itu sendiri. Kita berpegangan pada perubahan ke depan, tidak lagi menoleh ke belakang. Tapi sebelum kita yakin bisa melangkah ke depan, ujiannya akan datang lagi. Apakah kita kembali ke masa lalu atau tidak? Nah, dan ini adalah pilihan bahwa mungkin jauh lebih banyak orang yang kembali masa lalu, itu adalah kenyataan. Justru yang populer adalah kembali ke masa lalu. Orang yang mau maju ke depan itu jumlahnya pasti jauh lebih sedikit. Itu bisa saya pastikan karena memang itu adalah hidup. Nah, buat yang mau maju, Wheel of Life, ini kayak Wheel of Fortune, macam-macam bunyinya, tapi I'm guided by the cycles of life and live in complete harmony with them. Jadi siklus kehidupan itu bergulir terus dan saya menjadi bagian dari perubahan tersebut. Tidak banyak orang yang bersedia membuat kakinya terguncang, berjalan di kaki yang di tanah yang selalu bergerak, untuk berani jalan ke tempat tanah yang lebih mantap, lebih firm. Kemudian, karena itu kan belum sampai, kaki kita masih menginjak sesuatu yang bergejolak. Dan itu yang ditampilkan pada saat ini. Ketika kita sudah punya keyakinan, ini ditampilkan dengan keyakinan di dalam diri. Iya, saya mau berubah, saya nggak mau lagi kembali ke masa lalu. Oke, saya mendapatkan tantangan sekarang adalah kembali ke masa lalu. Enggak, aku mau maju ke depan. Dan saya akan mencari harmoni di dalam situasi yang mengguncang tersebut. Dan ini digambarkan dengan 3 kartu berikutnya. Ini kartunya diacak ya. Pertama adalah forbidden, masa lalunya forbidden. Karena memang sebenarnya masa lalu udah ditutup, pintunya udah ketutup, mau balik lagi sebenarnya nggak bisa. Dengan cerita kemarin saya katakan sebagai telenovela, dengan telenovela yang sudah kita tonton dari 300 episode itu, kita bisa aja mulai dari episode pertama lagi. Maukah gitu?
rasanya sih agak sukar, walaupun kita cenderung untuk memilih hal tersebut. Jadi kita akan nyoba lagi sampai kita terpental lagi. Kenapa? Karena sebenarnya forbidden, karena kita udah nggak bisa masuk ke situ lagi. Dan sekarang masih chaos, langkah kita masih penuh badai. Tapi di sini kita punya harapan, punya harapan untuk hal yang lebih baik ke depan. Pada saat ini, ya setelah satu periode kemarin maksudnya, satu hari melewati situasi di mana tanggal 23 kan situasinya dia melewati Neptunus dan dia square dengan North Node dan South Node. Maka tanggal 24-nya adalah ketika bulan akhirnya membentuk sextile dengan Jupiter, Saturnus, dan Pluto. Ini adalah ketika kita punya ketetapan hati, kita seperti mampu melihat kekuatan di situ. Jadi energinya Jupiter yang dialirkan ke bulan, dan ketika kita dengan sengaja mengambil energi tersebut, membuat hati kita semakin yakin, walau harus menghadapi tantangan atau ujian berikut Saturnusnya, kita tetap ingin melepaskannya, Pluto. Tapi itu semua harus dilakukan dengan penuh kesadaran. Karena energi sextile bulan dengan sextile dengan Saturnus, Jupiter, dan Pluto itu bukan energi yang mengalir begitu saja, tetapi sesuatu yang harus sengaja kita raih. Itu yang paling dominan hari ini. Kalau kita penuh kesadaran memang ingin melangkah ke depan, maka ujian apapun, kita udah punya keyakinan, it doesn't matter apapun tawarannya, kita udah tahu apa yang kita inginkan, kita sudah tahu bagaimana rasanya masa lalu, kita bisa masuk lagi ke masa lalu, oh bisa banget. Tapi pertanyaannya, apakah itu yang kau inginkan? Ya, jadi kita lihat di sini adalah The Emperor sebagai situasinya. Kita punya kendali untuk memutuskan langkah kita mau maju atau mau balik arah kembali, U-turn. Tantangannya adalah kita merasa sendiri. Dan itu adalah sesuatu yang menakutkan. Come on. Teman-teman udah tahu bahwa ketika kita punya segalanya, tapi kemudian artinya kita sendiri, nggak ada yang menemani kita, bukan berarti nggak ada orang ya, tetapi di hati kita tuh seperti mencari pasangan, mencari seseorang yang ingin mengisi relung kita. Jadi kadang-kadang kita punya anak, kita begitu mencintai hidup kita hanya untuk dia, tapi tetap hatinya bolong karena ada sesuatu yang ingin diisi. Itu terrifying, ya. Itu terrifying banget, dan itu bisa menghentikan kita. Aku nggak mau sendiri, hidup macam apa ini? Itu jadi dengan segala yang kita miliki, kita merasa kurang karena kita merasa bahwa sebagian dari hati kita harus ada yang keisi. Which is sebenarnya bersendiri juga oke. Nah, sarannya adalah ini. Saran dan outcome. What do you think? Sarannya adalah 5 of Wands terbalik. Iya, kita harus melawan, berargumentasi ke diri kita sendiri. Ya, jadi yang tadi, energi dari bulan yang sextile dengan Jupiter, Saturnus, dan Pluto itu harus dilakukan dengan sadar. Caranya adalah ketika argumen atau dialog itu terjadi di dalam diri kita secara internal, maka kita harus memenangkan apa yang kita inginkan. Dan hasilnya adalah memang kita merasa sangat tidak nyaman hari ini. Tapi kita punya kendali. Satu hal yang pasti adalah kita punya kendali mau kemana kita. It's not going to be easy, ya. Tapi ya, kembali lagi, saya tadi sempat mengatakan kalau itu terserah kita mau kembali ke masa lalu atau kita berjalan ke depan. Itu adalah hak prerogatifnya kita sebagai manusia. Semua hidup kita adalah pilihan kita. Walaupun kita bilang, tapi saya nggak bisa gini ya, tapi enggak, itu pilihan. Pilihan selalu adalah pilihan. Karena semua konsekuensinya tetap kita yang menerima. Bukan orang lain yang menurut kita membuat kita nggak bisa jalan. Konsekuensinya tetap di diri kita. Dan oleh sebab itu, kita yang memilih apakah kita membiarkan mengikuti hal tersebut,
merasa tidak berdaya atau keluar dari situasi tersebut. Nah, situasinya spirituality, peacock, dan saya yakin ini juga tadi bulan masih di Pisces, kira-kira penggambarannya adalah kita sedang berusaha untuk berdialog di dalam diri kita sendiri, dan setiap kali kita bingung, pasti kita bilang, ya Tuhan, jadi saya harus ngapain? Ya, jadi bukannya bertanya ke orang lain, tapi selalu bertanya kepada penguasa kita. Kan kita tahu penguasa kita yang sesungguhnya siapa. Challenge-nya adalah balance. Iya, kita terguncang ya, gambar badai tadi. Kita merasa sangat terguncang. Solusinya adalah breathe. Ya, bernapas, tenangkan dulu, bernafas dan lihat dari banyak sisi. Falcon, elang, itu luar biasa. Dia bisa terbang begitu tinggi dan dari jarak yang begitu jauh dia bisa melihat mangsanya di antara rumput. Detail, fokus. Itu solusinya. Solusinya adalah kita terbang tinggi. Pada saat ini dengan bulan ada di Pisces sebenarnya membantu kita untuk melihat sesuatu dari level yang lebih tinggi, tapi tetap kita berusaha untuk menunjuk ke arah yang lebih detail yang ada di bumi. Advice-nya adalah healing. Carilah ke tempat yang bisa membuatmu menjadi lebih baik, tidak kembali terluka. Sehingga outcome-nya adalah joy hummingbird. Yaitu yang dicari. Yang dicari adalah hummingbird, joy. Caranya adalah healing dan kemudian melihat dengan jarak yang jauh terhadap situasi kita, ya, bernafas, melihat dari jarak jauh, karena kita tahu bahwa pada saat ini kaki kita terguncang. Tapi kembali lagi, hari ini adalah hari yang sangat tepat untuk berpikir bagaimana diri kita, berdialog dengan diri kita sendiri. Dan kalau kita bingung, itu tadi, cari cara untuk bisa menyerahkan semua kepada pencipta kita. Caranya tentu saja terserah dengan Bapak Ibu yang sudah biasa melakukan hal tersebut dengan caranya sendiri. Oke, Wenita Indrasari sini, semoga membantu. Salam hati dan cahaya.